Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 12 Februari 2025. Berita pertama, Seskap Teddy Indrawijaya tegur pas Pampres payungi Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani emosi ke Menteri Kesehatan Budi soal data kris BPJS. Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa 11 Februari 2025. Suasana hujan mewarnai pertemuan kedua kepala negara tersebut. Pada momen tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Seskap Mayor Teddy tampak hujan-hujanan di tengah landasan pacu. Bahkan, Prabowo menolak dipayungi saat akan menyambut Erdogan. Presiden Erdogan bersama ibu negara menuruni tangga pesawat. Terlihat Erdogan memegang payung hitam. Satu momen terekam ketika Erdogan menawari payung untuk Presiden Prabowo. Namun Prabowo menolak halus tawaran tersebut. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani mengkritik data yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Irma menyebut data yang diberikan Menkes Budi merupakan penipuan publik. Irma mengatakan berdasarkan pemaparan Menteri Kesehatan Budi, pelaksanaan kris di daerah Sumsel sudah selesai. Namun hanya satu daerah yang belum, yakni di Sungai Lilin. Padahal, menurut Irma di Kabupaten Lahat persiapan kris masih belum dilakukan. Irma mengatakan data yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi tak sesuai, bahkan termasuk penipuan publik. Untuk masalah kris, pelaksanaan kris, tadi disampaikan oleh Pak Menkes bahwa baru 50% yang divalidasi. Padahal 30 Juni 2025 sudah harus dilaksanakan. Sementara perbaikan tata kelola klaim rumah sakit saja belum diberesin. Ya kan? Belum diberesin, belum ada perbaikan di tata kelolanya. Yang ketiga, dengan adanya kris pasti iurannya, ini kepada Menteri Kesehatan nih, pasti iurannya naik. Bagaimana Pak Menteri mempertanggungjawabkan ya ketidakmampuan publik untuk melakukan pembayaran ketika iuran ini naik. Iuran hari ini saja banyak sekali yang masih menunggak dan belum bisa bayar. Nah, kalau dinaikkan, saya yakin kas BPJS akan jebol. Kalau kas BPJS jebol, pasti nanti defisitnya akan makin besar lagi. Terus dari mana anggarannya? Ini Pak Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab nih soal ini. Ya, kemudian yang keempat, dinyatakan di presentasi Pak Menkes, Sumsel itu semuanya sudah selesai. Ya, hanya satu yang belum selesai, pelaksanaan kris di Sungai Lilin. Padahal saya tahu persis, karena itu dapil saya. Di sebelah saya ada Ibu Bupati nih. Ini ada Ibu Bupati di Lahat. Suaminya adalah Bupati Lahat. Di Lahat itu belum, persiapan kris belum dilakukan. Kenapa kok di laporan Pak Menteri tinggal satu yang belum? Ini kan penipuan publik nih. Ini laporannya dari mana Pak Menteri? Saya yakin di Sumatera Selatan yang lain juga masih banyak yang belum. Ya, di Lahat ini ada orangnya nih, Ibu Menteri, Ibu Bupati loh. Ya, jadi harus jelas dulu nih laporannya, jangan asal tulis. Yang kelima, kenapa kuratif tinggi? Yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebenarnya memperbaiki tata kelola agar akses pelayanan kesehatan masyarakat itu bisa maksimal diterima oleh rakyat. Bukan sekedar menaikkan iuran tapi pelayanannya tidak sempurna, tidak maksimal maksud saya. Tidak maksimal. Bisa kita lihat 3 hari orang berobat sudah dikeluarkan. Itu kaitannya dengan tarif inasi bijisnya, dengan kapitasinya. Ini kan harus dibenerin nih. Rumah sakit yang nakal, Pak Menteri Kesehatan juga nanti harus ditindak, diberikan punishment. Jangan BPJS yang disuruh melakukan tindakan ke rumah sakit pemerintah yang melakukan fraud misalnya. Ini kewajiban dari Kementerian Kesehatan. DJSN
dan Menteri Kesehatan harus tahu bahwa BPJS ini adalah amanah dari konstitusi. Amanahnya apa? Gotong royong. Jadi jangan pernah bicara soal asuransi swasta. Nanti saya akan jelaskan di pertanyaan saya kepada Pak Menteri Kesehatan. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka.